Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak kreatif dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, harapannya semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Sebelum kita belajar, anak-anak kreatif jangan lupa like, subscribe, and share channel Ruang Siar Guru. Dan ingat, kalau kalian menonton YouTube, harus didampingi oleh orang tua atau saudara yang lebih tua yang akan mendampingi kalian dalam belajar. Anak kreatif, kita kembali lagi di sini bersama Pak Tanto untuk belajar materi kelas 6 tema 3 ya. Tema 3 tentang muatan pelajaran PPKN, yaitu tentang hak, kewajiban, dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Ayo anak kreatif, coba masih ingat enggak apa itu hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Anak kreatif, yuk kita cari tahu apa itu hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kira-kira apa ya pengertian dari hak? Nah, hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya juga tergantung pada diri kita sendiri. Yang kedua, kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dan merupakan suatu keharusan. Sedangkan yang merupakan tanggung jawab adalah kesadaran dari diri manusia akan tingkah lakunya atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekarang anak-anak sudah tahu apa itu hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, sekarang coba anak-anak sebutkan contoh-contoh hak, kewajiban yang ada di lingkungan rumah kita, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Yuk kita lihat gambar berikut ini. Gambar apa ya kira-kira anak kreatif? Iya, yang pertama adalah hak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Selanjutnya yang kedua, kira-kira hak apa ya ini anak kreatif? Iya, contoh yang kedua adalah hak untuk mendapatkan perlindungan. Dan yang ketiga, hak apa ya ini? Ayo kita lihat. Nah, yang ketiga, iya tepat sekali, hak untuk mendapatkan fasilitas dari orang tua. Fasilitas itu apa? Ya segala sesuatu yang dibutuhkan kita. Termasuk contohnya dalam gambar adalah mendapatkan sepeda. Ada yang lain adalah mendapatkan perlengkapan sekolah, baju, mainan, dan masih banyak lagi tentunya. Nah, selanjutnya hak yang keempat adalah, ayo kira-kira hak apa ini ya? Ya, betul sekali, hak untuk menyatakan pendapat. Nah, selain keempat hak tadi, anak-anak kreatif sebenarnya masih banyak lagi hak yang ada di rumah. Anak-anak nanti dicari di rumah ya. Baik, selanjutnya kita akan mencari contoh-contoh hak yang ada di lingkungan sekolah. Yuk kita simak gambar berikut. Yang pertama, ayo gambar apa anak-anak? Iya, hak untuk belajar. Nah, di sekolah kalian semuanya tentu mendapatkan hak untuk belajar. Dan yang kedua adalah hak untuk bermain. Bermain di mana? Ya bermain di sekolah bersama teman-teman yang lain. Jadi selain belajar, ada juga
kegiatan yang merupakan hak kalian di sekolah, yaitu untuk bermain bersama teman-teman kalian. Yang ketiga adalah hak untuk mendapatkan fasilitas di sekolah. Fasilitas apa ya Pak? Banyak sekali, ada fasilitas olahraga, fasilitas di perpustakaan, fasilitas di laboratorium, dan masih banyak lagi tentunya. Nah, sekarang kita perhatikan yang keempat. Nah, apa ini? Ayo anak-anak kreatif. Iya, yaitu hak untuk mendapatkan nilai. Jadi, anak-anak ketika selesai melaksanakan tugas, setelah kalian belajar, melakukan kegiatan, berhak untuk mendapatkan nilai dari Bapak Ibu Guru. Nah, itulah anak-anak contoh-contoh hak yang ada di lingkungan sekolah. Selanjutnya, yaitu contoh hak yang ada di lingkungan masyarakat. Kita lihat gambar berikut ini. Yang pertama, ayo, gambar apa anak-anak? Iya, tepat sekali, yaitu hak untuk mendapatkan fasilitas umum yang ada di masyarakat banyak sekali. Contohnya posyandu, puskesmas, terus pos kamling, dan masih banyak lagi tentunya. Yang kedua, yaitu hak untuk menjalankan ibadah. Jadi di masyarakat itu semuanya berhak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang ketiga adalah hak untuk mengemukakan atau menyampaikan pendapat. Dan yang keempat adalah hak untuk terlibat dalam kegiatan sosial. Kegiatan sosial apa ya? Banyak sekali di masyarakat. Contohnya kerja bakti, bakti sosial membantu korban bencana alam, siskamling di rumah. Nah, selain itu sebenarnya masih banyak lagi hak yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, untuk selanjutnya setelah kita tahu 3 contoh hak yang ada di lingkungan rumah atau keluarga, hak yang ada di lingkungan sekolah, dan juga di masyarakat, sekarang mari kita cari atau kita lihat contoh-contoh kewajiban yang ada di lingkungan rumah, sekolah, maupun yang ada di lingkungan masyarakat. Yuk kita lihat contoh kewajiban di rumah. Yang pertama, kewajiban anak-anak kreatif untuk selalu hormat atau menghormati orang tua. Yang kedua contohnya, yaitu kewajiban untuk membantu pekerjaan orang tua. Dan yang ketiga, yaitu kewajiban anak-anak kreatif untuk selalu menjaga nama baik keluarga, yaitu dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang positif sehingga nanti akan menjadikan nama orang tua maupun keluarga kita menjadi baik di mata masyarakat. Selanjutnya, kita cari contoh kewajiban yang ada di lingkungan sekolah. Yang pertama, tentunya belajar dengan rajin. Jadi, kewajiban kita di sekolah adalah belajar dengan rajin. Itu sudah mutlak menjadi kewajiban anak-anak semua. Yang kedua, kewajiban untuk mematuhi peraturan atau tata tertib yang ada di sekolah. Ya, ini sudah menjadi kewajiban juga bagi anak-anak. Sedangkan contoh yang ketiga adalah menjaga lingkungan sekolah agar selalu bersih, sehat, sehingga ketika belajar akan terasa nyaman. Nah, selanjutnya setelah kita tahu contoh-contoh kewajiban di rumah maupun di sekolah, kita lanjutkan. Kita cari contoh kewajiban yang ada di lingkungan masyarakat. Contoh yang pertama, yaitu menjaga kerukunan
antar warga. Jadi kerukunan antar warga itu menjadi tanggung jawab semua warga masyarakat tanpa terkecuali. Selanjutnya yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang ketiga, menjaga fasilitas umum. Fasilitas umum seperti misalnya puskesmas, sekolah, pos kamling, tempat-tempat ibadah, dan masih banyak lagi tentunya. Nah, anak-anak kreatif semuanya sudah paham ya tentang pengertian dari hak, kewajiban, dan bahkan tanggung jawab. Kalian bahkan semuanya sudah tahu bisa menyebutkan contoh-contohnya. Sekarang Pak Guru mau menyampaikan bahwa dalam melaksanakan hak, kewajiban itu ternyata berdampak baik bagi diri kita sendiri, orang lain, lingkungan. Nah, apa ya kira-kira dampak dari hak dan kewajiban? Yuk kita lihat dalam kasus berikut ini. Nah, coba anak-anak kreatif perhatikan. Apa ya yang mereka lakukan? Nah, mereka sedang menanam dan memelihara kebersihan lingkungan. Ya, sekarang pertanyaannya, coba anak-anak kreatif perhatikan. Ya, apakah kira-kira mereka sudah melaksanakan kewajiban? Sudah belum ya? Tentunya iya, sudah. Benar sekali, mereka sudah melakukan atau melaksanakan kewajiban. Lalu apa sih dampaknya bagi mereka? Nah, yang pertama, apa ya dampak bagi diri mereka sendiri dari kegiatan itu? Ayo, apa? Iya, yang pertama melatih kedisiplinan. Dengan kegiatan itu, kedisiplinan mereka akan terbentuk menjadi kebiasaan. Yang kedua, ini dari kegiatan ini bisa melatih diri kita untuk menghargai orang lain. Ya, sekarang kita lanjutkan. Apa sih dampak itu bagi orang lain? Nah, sekarang kita lanjutkan. Apa dampak dari tindakan itu bagi lingkungan? Ayo kira-kira coba anak-anak berpikir. Iya, tentunya dampak bagi lingkungan, lingkungan akan menjadi apa? Bersih, bersih dan sehat. Iya. Dan yang terakhir, coba apa dampak tindakan itu bagi orang lain? Ayo, anak-anak kreatif coba. Iya, tepat sekali. Dari kegiatan mereka itu bisa menumbuhkan hubungan yang harmonis, hubungan yang serasi antara satu orang dengan orang yang lain, antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain. Sekarang kita lanjutkan dengan kasus yang kedua. Ayo perhatikan anak-anak gambar berikut ini. Iya, gambar apa ya? Ya, seorang anak yang membuang sampah di selokan. Kira-kira apa mereka sudah melaksanakan kewajiban? Jawabannya, ayo, sudah belum? Iya, belum Pak. Loh, kenapa? Loh, ada alasannya. Sekarang kita lihat, apa dampak tindakan itu? Kita lihat. Iya, tentunya dari perbuatan mereka itu bisa merugikan baik bagi dirinya, bagi orang lain maupun bagi lingkungan. Nah, yang pertama dampak bagi dirinya sendiri. Kalau kita membuang sampah sembarangan, membuang sampah ke sungai, tentu ini bisa menimbulkan apa? Menimbulkan teguran, bahkan bisa-bisa kita mendapat sanksi secara hukum. Itulah dampak yang akan kita terima. Selanjutnya, dampak bagi lingkungan. Nah, kalau kita membuang sampah di sungai, di selokan,
itu bisa mengakibatkan lingkungan kita menjadi kotor, menjadi tercemar tentunya. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu dampak bagi lingkungan, kira-kira apa ya dampak itu bagi orang lain? Iya, kalau lingkungan itu menjadi kotor, menjadi tercemar, tentu akan mengganggu kenyamanan masyarakat. Bahkan yang paling parah itu nanti bisa menyebabkan musibah. Contohnya bencana banjir. Nah, anak-anak kreatif itu tadi materi yang kita pelajari hari ini. Yaitu kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Ternyata itu memberikan dampak pengaruh yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Sekarang ayo kita simpulkan materi pelajaran hari ini. Nah, kesimpulannya adalah yang pertama, hak dapat dikatakan sebagai suatu kebenaran, milik atau kepunyaan, kekuasaan kita untuk berbuat sesuatu. Namun perlu diingat anak-anak, pelaksanaan hak setiap individu itu kadang berbenturan atau berbatasan dengan hak orang lain. Maka sudah sepatutnya kita lakukan dengan secara seimbang, sejalan, sehingga antara satu dengan yang lain tidak akan terjadi gesekan. Yang kedua, kewajiban itu merupakan sesuatu yang harus kita lakukan, yang wajib kita laksanakan. Maka ketika kita sudah melaksanakan kewajiban, maka hak itu akan datang dengan sendirinya. Kalau kewajiban itu tentunya dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, itulah anak-anak kreatif semua yang ada di seluruh Indonesia, pelajaran kita hari ini. Nah, sekarang sebelum Pak Guru akhiri, Pak Guru mau memberikan tugas. Tugasnya apa? Coba anak-anak kreatif perhatikan gambar berikut. Sekarang coba setelah anak-anak lihat gambar, lakukan analisis terhadap gambar tersebut. Yang pertama, apa saja hak yang anak-anak temukan dari kegiatan tersebut? Yang kedua, apa saja kewajiban yang anak-anak dapatkan dari kegiatan tersebut? Dan yang ketiga, dampak apa saja yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Pak Guru ulang ya. Yang pertama, apa saja hak yang anak-anak temukan dari kegiatan tersebut? Yang kedua, apa saja kewajiban yang anak-anak temukan dari kegiatan tersebut? Yang ketiga, dampak atau pengaruhnya dari kegiatan tersebut cukup dua saja, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Nah, demikian anak-anak pelajaran kita hari ini. Sebelum Pak Guru tutup, sekali lagi jangan lupa like, subscribe, and share channel Ruang Siar Guru. Dan jangan lupa pesan Pak Guru, selama masa pandemi ini tetap jaga kesehatan dengan makanan-makanan yang bergizi, rajin berolahraga, dan ingat kalau bepergian jangan lupa memakai masker. Nah, demikian anak-anak, tetap semangat dan belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.